Oke, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita setelah kita makan wortel atau pas lagi berjemur? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas metabolisme unik dari 4 vitamin super penting ini. Yuk, langsung kita mulai. Kita semua pasti sering banget kan dengar nasihat ini, makan sayur yang warna-warni, terus dapat sinar matahari yang cukup. Tapi pernah kepikiran nggak gimana persisnya tubuh kita mengubah semua itu jadi sesuatu yang berguna? Nah, misteri inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng sekarang. Ini dia nih, pahlawan-pahlawan kita hari ini. Anggap aja mereka ini semacam tim elit di tubuh kita. Dan seperti tim elit lainnya, mereka punya satu aturan main yang sama dan nggak bisa ditamar. Mereka semua larut dalam lemak. Artinya apa? Tanpa bantuan lemak dari makanan, mereka nggak akan bisa diserap dan ya nggak bisa kerja. Inilah benang merah yang menyatukan mereka semua. Oke, kita mulai dari anggota tim yang pertama, vitamin A. Kita kasih julukan sang visioner karena perannya yang benar-benar vital buat penglihatan kita. Kalau kita lihat sekilas, ini ibarat kartu identitasnya vitamin A. Tugasnya itu ternyata nggak cuma soal mata loh, dia juga penting banget buat pertumbuhan sel dan ngejaga sistem imun kita. Kalau sampai kurang, wah bisa repot. Salah satunya ya rabun senja. Nah perhatiin deh sumbernya, ada yang dari hewani, ada juga yang dari nabati. Ini penting banget buat kita pahami di slide berikutnya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Ternyata vitamin A itu masuk ke tubuh kita lewat dua pintu yang beda. Kalau dari sumber hewani, kita dapat bentuk yang udah siap pakai, namanya retinol. Tapi, kalau dari tumbuhan kayak wortel, yang kita dapat itu calon vitamin A, namanya beta-karoten, yang masih harus diolah dulu sama tubuh kita sebelum bisa digunakan. Terus, gimana perjalanannya di dalam tubuh? Gini ceritanya. Kalau Anda makan wortel, prosesnya dimulai di usus. Di sana, si beta-karoten tadi diubah jadi retinol. Abis itu, dia dipaketin dengan rapi dan diangkut sama truk pengiriman khusus yang namanya kilomikron. Tujuannya? Hati. Hati ini fungsinya kayak gudang utama. Dia bakal nyimpan vitamin A dan ngelepasin kapanpun tubuh kita butuh. Oke, sekarang kita beralih ke anggota kedua yang mungkin paling populer di antara semuanya, vitamin D, si vitamin sinar matahari. Kisah aktivasinya ini unik banget karena butuh kerjasama dari beberapa organ sekaligus. Ini dia data singkat soal vitamin D. Peran utamanya itu kayak manajer kalsium dan fosfor di tubuh kita. Makanya dia krusial banget buat kesehatan tulang. Uniknya, sumber utama dia itu bukan dari makanan, tapi dari interaksi antara sinar matahari dengan kulit kita. Proses aktivasinya ini wah bener-bener luar biasa. Ini adalah kerja tim 3 organ. Perjalanannya dimulai di kulit, pas sinar UVB ketemu sama sejenis kolesterol buat ngebentuk vitamin D3. Tapi D3 ini belum aktif loh, dia harus jalan-jalan dulu ke hati buat diubah, dan terakhir dia sampai di ginjal. Disinilah dia akhirnya diubah jadi bentuk yang paling kuat dan aktif. Jadi, perkenalkan, ini dia nama pahlawan yang sebenarnya. Kalsitriol. Ini adalah bentuk final dari vitamin D setelah melalui perjalanan panjang di kulit, hati, dan ginjal. Molekul inilah yang kerjanya mirip hormon, dia yang ngasih perintah ke usus buat nyerap lebih banyak kalsium biar tulang kita tetap kuat. Selanjutnya, kita punya vitamin E, si pengawal pribadi tubuh kita. Tugas utamanya, melindungi sel-sel kita dari berbagai macam kerusakan berbahaya. Bisa dibilang, vitamin E ini adalah antioksidan utama kita yang larut dalam lemak. Dia ini kayak satpam yang patroli di sekitar sel, tugasnya menetralisir penjahat kecil bernama radikal bebas yang bisa merusak sel. Defisiensinya sendiri jarang terjadi, soalnya dia gampang banget ditemuin di makanan sehari-hari, kayak kacang-kacangan dan minyak nabati. Coba lihat angka ini, 50–80%. Gede banget kan? Nah, setinggi itulah tingkat efisiensi tubuh kita dalam menyerap vitamin E. Ini luar biasa loh, artinya tubuh kita ini jago banget ngambil vitamin ini dari makanan. Dan yang lebih keren lagi, penyerapannya ini tetap efisien bahkan saat kita lagi nggak makan banyak lemak sekalipun. Nah, ceritanya jadi sedikit lebih rumit nih. Vitamin E itu ternyata bukan satu zat tunggal, tapi sebuah keluarga yang isinya ada 8 senyawa. Semuanya bisa masuk ke tubuh kita lewat usus. Tapi, hati kita ini ternyata bertindak kayak penjaga gerbang yang super pemilih. Ada satu protein khusus di sana yang cuma milih satu bentuk, yaitu alpha-tocopherol, buat diedarin ke seluruh tubuh. Sisanya bakal dipecah, jadi hati kita memastikan hanya bentuk yang paling berguna yang terus beredar.
Dan yang terakhir dari tim elit kita, mari kita sambut vitamin K, si kapten pembekuan. Tanpa dia, luka gores kecil aja bisa jadi masalah besar. Sesuai julukannya, fungsi utama vitamin K itu ada di proses pembekuan darah. Selain itu, dia juga ikut berperan menjaga kesehatan tulang. Kita bisa dapetin dia terutama dari sayuran hijau. Tapi kerennya lagi, bakteri baik di usus kita juga bisa loh bikin vitamin ini untuk kita. Biar ngerti cara kerja vitamin K, kita harus kenalan dulu sama yang namanya koenzim. Gampangnya gini deh, bayangin enzim itu kayak sebuah mesin. Nah, koenzim itu adalah kunci yang harus dimasukin ke mesin itu biar dia bisa nyala dan kerja. Dan vitamin K ini adalah salah satu kunci yang sangat spesifik. Nah, ini dia mesin-mesin yang dia nyalakan. Di dalam hati, vitamin K ini bertugas sebagai kunci buat mengaktifkan sekelompok protein atau faktor yang jadi kru utama dalam proses pembekuan darah. Tanpa aktivasi dari si vitamin K, protein-protein ini nggak akan berfungsi dan proses pembekuan darah pun jadi terganggu. Oke, kita udah lihat perjalanan unik dari masing-masing vitamin. Tapi ada satu kesamaan penting lagi. Karena mereka larut dalam lemak, tubuh kita bisa menyimpan mereka. Jadi, di mana sih letak gudang vitamin di tubuh kita ini? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Hati itu jadi pusat penyimpanan utama, terutama buat vitamin A dan K. Sementara itu, vitamin D dan E lebih banyak disimpan di jaringan lemak kita yang tersebar di seluruh tubuh. Satu hal yang perlu dicatat, cadangan vitamin K di hati itu ternyata cukup terbatas dibanding yang lainnya. Jadi inilah inti dari semua obrolan kita. Lemak dalam makanan itu bukan cuma soal kalori ya. Lemak itu adalah kendaraan super penting yang membawa vitamin-vitamin ini dari usus ke seluruh tubuh. Dan karena mereka larut dalam lemak, tubuh kita bisa menabung mereka di hati dan jaringan lemak, persis kayak kita nabung uang di bank buat dipakai nanti. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget. Kemampuan tubuh buat menyimpan ini kan keuntungan ya. Tapi di sisi lain, ini juga berarti ada potensi penumpukan sampai ke tingkat yang beracun. Beda sama vitamin larut air yang kelebihannya gampang dibuang lewat urin, kita harus ekstra hati-hati sama vitamin larut lemak. Sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang dan mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut.